Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton setia SCTV dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama dengan Mimin di channel Suci Official, yang dimana di video kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinetron pernikahan palsu yang tayang di SCTV. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, alangkah baiknya kawan semua untuk tekan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Di episode kali ini tampak di sana Reval yang mengundang dokter ke rumahnya untuk merawat keadaan Evan. Ia terlihat begitu kesal karena bukannya menyelesaikan masalah dengan Evan, ia malah harus susah payah mengurus Evan yang kini tengah koma. Lalu kemudian ia pun di sana terus-menerus melihat bahwa Nila terus-menerus Evan dan memberitahu bahwa kemana dia pergi. Sementara itu Reval yang terus mengecek-ngecek handphone milik Evan. Di sana Evan terlihat sedang terus berduaan dengan Galang ketika Galang masih hidup. Di sana Reval pun sangat yakin bahwa Evan telah mengkhianati Galang. Ia terlihat begitu kesal bahwa ia melihat di bukti HP tersebut video ketika ia bersama dengan Galang. Lalu kemudian di video terakhir dilihat bahwa di sana Evan berkata ia sangat menyayangi Nila dan ia akan menjadikan Nila istri satu-satunya yang ia cintai. Sementara itu Nila yang kembali ke hotel di mana ia menginap bersama dengan Evan. Lalu kemudian ia bertanya kepada resepsionis apakah suaminya telah pulang terlebih dahulu sebelum dia. Tetapi resepsionis itu berkata bahwa Evan belum kembali ke hotel. Lalu kemudian di sana Nila pun menyuruh resepsionis itu untuk memanggilkan taksi untuk dirinya. Lalu kemudian ia pun pergi bergegas untuk menuju ke kantor polisi melaporkan bahwa suaminya itu menghilang. Dan di sana tampak Fania juga terlihat bingung karena ia tak bisa menghubungi Evan, handphonenya tak aktif. Lalu kemudian ia menelpon ke rumah Evan dan di sana kebetulan sekali pembantunya yang mengangkat. Lalu di sana ia bertanya apakah Evan pulang ke rumah, tetapi tiba-tiba saja Nenek Yani datang. Lalu kemudian ia berbicara kepada Fania bahwa ia tak perlu lagi menghubungi Evan dan jangan mengganggu Evan lagi. Evan telah mempunyai istri dan bahagia bersama dengan Nila. Setelah itu Nenek Yani pun menutup teleponnya begitu saja. Adegan juga memperlihatkan ketika Sanders tengah meeting bersama dengan seluruh karyawannya, begitu juga dengan Aji. Di sana tampak ia terlihat tidak fokus. Ia terus-menerus memikirkan Nila yang berada di taman sendirian menunggu Evan datang. Ia sampai-sampai membayangkan Nila kembali dihampiri oleh dua preman dan Nila dibawa pergi dari tempat itu. Lalu kemudian di sana tampak Aji memperhatikan Sanders yang tidak fokus. Ia terlihat terus menggambar sesuatu di secari kertas dan ternyata itu adalah gambar wajah Nila. Lalu selesai meeting di sana Aji pun langsung menghampiri Sanders dan bertanya apakah Sanders benar-benar menyukai Nila. Ia pun sampai mengambil kertas yang ada wajah Nila yang digambar oleh Sanders oleh Aji dan ia bertanya, "Ini adalah wajah Nila kan? Apakah kau benar-benar menyukai Nila?" ujar Aji. Tetapi di sana Sanders tak mau menjawab. Ia pun bergegas pergi meninggalkan Aji begitu saja. Lalu kemudian tampak Nila yang telah tiba di kantor kepolisian dan ia pun langsung menceritakan bahwa suaminya itu menghilang dan ia tak diberitahu kabar kemana ia pergi. Tapi pihak kepolisian itu tak mau mencatat laporan Nila sebelum 2 kali 24 jam. Untuk menunggunya Nila pun disuruh pergi dahulu oleh pihak kepolisian. Sementara kedua preman itu telah mengintai Nila dari kejauhan. Tampaknya kedua preman itu adalah suruhan Nenek Yani. Di sana ketika Nila akan pergi menggunakan taksi online yang telah dipesan olehnya, tiba-tiba saja kedua preman itu masuk ke dalam mobil dan mencengkeram Nila. Di sana Nila pun panik, ia pun langsung teringat kepada aplikasi
yang diberikan oleh Sanders. Di sana ia pun langsung berkata, "Siri, telepon Pak Sanders." Lalu kemudian dengan otomatis handphone Nila pun langsung terhubung kepada Sanders. Di sana Sanders pun bertanya apa yang terjadi kepada Nila. Nila pun berteriak bahwa ia diculik. Di sana Sanders pun terlihat panik dan ia pun langsung menyuruh Nila untuk mengirimkan lokasinya kepada Sanders. Setelah dikirim, di sana Sanders pun langsung mengejar mobil seseorang yang membawa Nila itu. Tampak kedua preman itu bingung mengapa Nila bisa menghubungi Sanders dengan cepat. Dan di sana tampak Sanders juga dengan cepat menyalip mobil para preman itu dan terjadilah baku hantam di antara mereka bertiga. Lalu kemudian Sanders pun berhasil melarikan diri ke sebuah gudang ataupun rumah yang telah tua. Mereka pun masuk dan tampak mereka berdua terlihat berdiam diri setelah preman itu pergi. Di sana Sanders pun berkata bahwa kini telah aman karena para preman itu telah pergi. Tetapi di sana Sanders bingung, Nila terlihat begitu ketakutan dan panik. Di sana Sanders pun menjelaskan kau tak perlu panik Nila, karena kedua preman itu telah pergi dari tempat tersebut. Tetapi Nila berkata bahwa jika panik seperti itu ia harus memegang sebuah karet atau memainkan sebuah karet. Lalu kemudian di sana Sanders pun mencari karet untuk diberikan kepada Nila. Setelah mendapatkannya, Sanders pun langsung memberikan kepada Nila dan tampak di sana Nila pun terlihat sedikit tenang. Tetapi tiba-tiba saja ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja Nila terlihat sesak napas. Ia terlihat batuk-batuk dan ia pun berkata bahwa apakah di sini banyak debu. Adegan pun berpindah kepada Vania yang dihampiri oleh Reval. Di sana Reval bertanya soal perusahaan Vania dan ia pun beralasan ingin menjadi partner bisnis Vania. Padahal yang sebenarnya Reval ingin menggali informasi tentang Evan dan juga Vania yang ia ketahui dari chat-chat Vania kepada Evan mengenai hubungan mereka berdua. Di sana tampak Vania pun terlihat begitu polos dan menceritakan kisah percintaannya dengan Evan tanpa mengetahui bahwa Reval tengah mengorek-ngorek informasi dari dirinya. Di sana Vania pun terus bercerita bahwa Evan menikahi Nila begitu saja dan meninggalkan dirinya. Ia juga terlihat sangat sedih di mata Reval. Dengan itu Reval pun sangat yakin bahwa Nila bukanlah perempuan baik-baik. Lalu adegan juga memperlihatkan lagi ketika Nila di ruangan yang tertutup ataupun di gudang bersama dengan Sanders. Ia terlihat batuk-batuk dan sesak napas, lalu kemudian ia tak sadarkan diri. Di sana Sanders pun bingung apa yang harus ia lakukan. Di sana ia berpikir hanya satu yang dapat menyelamatkan Nila, yaitu ia harus memberikan nafas buatan kepada Nila. Tetapi di sana ia terlihat sedikit kebingungan. Ia tak mau melakukan hal itu karena Nila telah memiliki suami. Tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Satu-satunya harapan yang bisa membuat Nila bangun adalah dengan ia memberikan nafas buatan kepada Nila. Lalu kemudian ia pun melakukannya. Dan episode pun berakhir. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Bukankah semakin seru dan semakin menarik saja kan? Saksikan terus sinetron Pernikahan Palsu yang tayang di SCTV pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.